Nggak bisa firman kita dijadiin orang. Ya. Terus pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu Bapak juga mati. Apanya? Bapaknya. Bapak merasakan. Mati juga Bapak. Bapak kalau mati, yang mati itu kan cuma daging, badan nggak bisa, roh nggak bisa mati, firman nggak bisa mati, Bapak pun nggak bisa mati. Jadi tubuhnya Yesus itu ilahi nggak? Tubuhnya Yesus ilahi nggak? Ya karena Tuhan sudah memakai badannya, ya gimana ya? Badan itu sulit. Enggak gini loh, rumahnya Luga bukan, ya itu rumahnya doang gitu loh. Ilahi nggak? Tubuhnya Yesus. Yang ilahi itu adalah, yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu. Iya. Pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? Tubuhnya Yesus divine nggak? Gitu. Tubuhnya Yesus. Oke, sampai di sini paham? Oke. Sekarang manusia berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Berdosa. Kalau manusia nggak pernah berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Manusia nggak pernah berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Makanya saya jawab buat Ustadz yang nanya ini, ya. Jadi tubuh Yesus itu tubuh ilahi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus, ya ini. Oke, yuk. Udah. Ya. Udah nggak apa-apa kalau ini. Hah? Biarin. Oh biarin, iya. Tim metanoia sudah tiba ya di pelayanan yang mereka ini orang-orang yang sudah dijamah Tuhan, yang latar belakangnya bukan orang yang percaya Yesus. Paniknya dari bayar, puji Tuhan. Mereka sekarang sudah ikut Yesus, kita ajak melayani. Oke. Ya. Nah, ini kan masih sepi nih. Nah, nanti kita nyampe pasti ramai. Nah, itu lihat. Semua yang bawa barang-barangnya. Biasanya saya bawa barang tadi, puji Tuhan mereka ada yang bantu langsung ya. Ini bersih nih. Ini aja. Ini lebih bersih. Bisa duduk di situ yang ini kan, yang kurang tempat. Ngajak kita banyakin ini, takut. Sopan di sini bukan berarti harus pakai apa? Pakai baju menutupin semua kepala, bukan. Sopan itu sikap kita sungguh-sungguh ke dia, hati kita ya. Ya. Oke. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Ya, saya duduk Pak. Yang kosong diisi Pak, yang kosong diisi. Bu. Ya. Artinya kita di sini ya tidak ngajak-ngajak orang. Kalau dia mau ikut. Jangan nanti setelah selesai ibadah baru datang. Ya. Makanya kita ini bukan mainan ini. Ya, jadi di sini ya kita tidak bagi selebaran, kita tidak ngajak-ngajak orang, yang datang kita layani ya. Ya, jadi sebanyak apapun yang datang kita layani gitu loh. Ya, makanya kita wanti-wanti persiapan. Oh, kalau nanti datangnya banyak gimana? Akomodasinya gimana? Artinya bukan harus banyak, malah kalau nggak usah banyak banget malah enak kita gitu. Tapi kan kalau orang mau percaya Yesus masa dilarang? Mau datang ikut memuji menyembah Tuhan masa dilarang? Silakan ya. Kita nggak ada di sini tanya-tanya ya. Tanya-tanya kamu agama apa nggak ada di sini ya. Yang mau ikut memuji menyembah Yesus datang, kan begitu aja. Ya.
Oke? Setuju? Oke, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ya. Makanya kenapa saya suruh di sini dulu, nanti ada mereka yang datang belakangan, nggak mungkin kita usir ya, nggak mungkin ya, nggak enak. Berdosa. Iya, berdosa. Kecuali kita udah selesai dia datang itu beda lagi ya. Karena banyak yang di jalan nanti datangnya pertengahan. Hadirat, urapan dan kuasamu Tuhan Yesus menguasai tempat ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi, sehingga semua kami yang hadir hari ini mengalami Yesus secara pribadi. Kami menikmati Tuhan secara pribadi. Hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, urapi pesta anak domba Allah hari ini. Urapi pesta yang dipimpin oleh Yesus Kristus langsung. Dialah Allah yang perkasa. Dialah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan mujizat atas setiap orang percaya. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap yang coba ingin mengganggu, bahkan niat-niat orang tertentu yang ingin berbuat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Amen. Tuhan Yesus, urapi semua mereka, penuhi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka mengalami Tuhan, sehingga hidup mereka berubah, hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai pesta anak domba Allah ini. Kami mulai ibadah hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorak yang meriah, yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Semangat, amin. Haleluya. Harus semangat memuji Tuhan Yesus, amin. Ya, dialah raja, itu Yesus itu sendiri, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, dimuliakan, ditinggikan ya. Yang tahu harus nyanyinya harus kencang-kencang ya. 1, 2, 3 ya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan
Kau Rajaku yang bertahan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dirasakan, Kau yang layak disembah. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Allah kami. Yesus, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, mulialah nama Yesus. Haleluya. Tuhan, mulialah namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagimu Tuhan, memujimu Yesus. Haleluya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yesus, haleluya. Sorak-sorai bagi Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, amin. Haleluya. Mari kita puji-puji Yesus. Aku jalan kebenaran, amin. Hanya Yesus jalan kebenaran, tidak ada yang lain, amin. 1, 2, 3 ya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan serentak. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorak-sorai kepada Yesus Kristus, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ada di situ ya. Satukan roh kita, satukan hati kita, supaya kita dapat menerima firman itu dan kita memahami siapakah Yesus itu sebenarnya. Amin. Haleluya. Jadi kita harus percaya teguh Yesus itu siapa, dan dia betul-betul menjadi raja dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dahsyat luar biasa Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Biarlah kami semua mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu menikmati Engkau. Detik ini juga Tuhan, kami mau mengalami-Mu. Kalau ada iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap halangi hati pikiran kami sehingga kami sulit mengenal Engkau, kami satukan hati iman kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada nih orang tertentu yang coba ingin jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Roh malapetaka, maut, kecelakaan, kami tolak dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, pakai lidah mulut bibirku untuk mengatakan kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Ya, semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk ya. Iya. Saya heran ya. Ada orang sudah lama jadi Kristen, sudah lama percaya Yesus, tapi memuji Tuhan masih nggak sungguh-sungguh, menyembah Tuhan masih nggak sungguh-sungguh. Bahkan kadang ke gereja dia lihat dulu ya, nantilah pas sudah khotbah saya baru datang. Ada lagi yang nantilah kalau sudah mau selesai khotbah gua datang. Itu lebih parah lagi ya. Iya. Jadi saya bingung, kenapa orang sudah lama jadi Kristen kok nggak berakar, bertumbuh, nggak berbuah ya? Saya harap di sini nggak ada. Itu di sono. Tapi kadang-kadang dia datang ke sini. Haleluya, haleluya. Semangat lu, semangat lu, semangat lu. Oh, apa sih yang kalian pikirin? Kok hidupnya kok ya selalu susah-susah ya, pikirannya susah-susah. Yang dipikirin apa? Haleluya. Iya. Sekarang yang mikirin negara ini udah ada presiden, udah ada menteri, ya kan? Yang ngatur jalan raya udah ada polisi. Iya, kalau ada yang mau nyerang Indonesia sudah ada tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dan yang lainnya. Iya, terus apa yang kalian mau pikirkan? Haleluya. Udah Yesus saja, amin. Haleluya. Iya, kalian harus mengenal Tuhan Allah yang benar. Tuhan Allah yang benar itu namanya Yesus. Haleluya. Iya. Apa boleh Pak Yesus langsung? Boleh. Haleluya. Tapi kalau kau katakan Yesus itu siapa? Ya, kalau misalnya ada orang tanya, kau Yesus itu siapa? Yesus itu ya Tuhan Allah. Haleluya. 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 Jangan, Yesus itu siapa? Yang penting nggak boleh manggil yang lain, harus Yesus. Jangan. Nanti dia nggak ngerti, nggak paham. Haleluya. Yesus itu siapa? Yesus Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Ya, banyak orang nggak kenal Yesus, tapi sok-sokan ya membicarakan tentang Yesus. Apalagi zaman teknologi canggih ini di sosial media, ya, terlebih di TikTok tuh banyak sekali ya. Ya, kemarin saya lihat TikTok nih ya, saya lihat TikTok ada seorang ustadz ya, ya entah ini ustadz beneran tapi banyak yang panggil dia ustadz ya, ya dia katakan gini kepada seorang pendeta, iya, waktu Yesus mati, Bapak mati enggak? Pendeta ini bilang, enggak. Loh, Yesus dan Bapak kan satu.
Iya, waktu Yesus mati di kayu salib, Bapak kemana? Oh, Bapak itu roh naik ke sorga. Oh, kalau gitu Yesus yang mati tubuhnya tubuh ilahi atau tubuh manusia? Ah, ini mulai dia kebingungan. Haleluya. Haleluya. Karena dia tahu benar, kalau dia katakan tubuh Yesus itu ilahi, pasti akan muncul pertanyaan lain lagi. Kok tubuh ilahi bisa mati? Nah, ini akan muncul pertanyaan lagi. Makanya si pendeta ini kebingungan. Siapa tahu kalian dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, makanya saya di sini memberikan edukasi. Ya kan? Dengar dulu ya. Waktu ibadah dengar sini ya. Saya kemarin memberikan edukasi. Ya kan? Kan pengajaran, ya. Supaya Anda bisa siapa itu Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Iya. Kalau ibadah itu harus sungguh-sungguh. Lihat saya. Saya lebih enak dilihat daripada yang lain-lain ya. Jangan lihat tuh mobil-mobil lewat tuh. Jangan lihat. Lihat saya. Haleluya. Setuju? Haleluya. Iya, saya lebih enak dilihat daripada yang lain-lain ya. Nah, lihat tuh kan, kalau sudah khotbah banyak yang datang tuh jalan dia. Ah, kalau ditanya udah lama jadi Kristen, udah gitu ya. Ya ini yang saya bilang nggak berakar, nggak bertumbuh berbuah. Ya. Jadi saudara, sebenarnya Yesus ini tubuhnya ilahi atau manusiawi? Hah? Manusiawi ya? Iya. Kalau manusia pasti manusiawi, betul nggak? Kalau manusiawi pasti punya sifat manusia. Sifat manusia dasarnya apa? Dasar sifat manusia apa? Dosa. Alkitab bilang Roma 3:23, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, saya baca ini sesuai dengan Alkitab terjemahan lain, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau ada yang nggak suka nama Allah ya pergi ke Lembaga Alkitab ya. Di Lembaga Alkitab masih pakai itu ya. Jadi saudara, di Roma 3 jelas dikatakan ya. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Ya, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah ya. Allah pun nggak apa-apa, karena kadang ada lidah orang yang nggak bisa ngomong Allah. Ada nggak bisa ngomong Allah, ngomongnya Allah ya. Tulisannya sama kok, A-L-L-A-H, sama ya. Nah, jadi kalau orang Arab baca ini pasti Allah. Kalau orang di Arab sana, iya. Tapi kalau di Indonesia, Allah. Ya, saya nggak tahu ini kenapa. Apa karena pengaruh cuaca, pengaruh makanan, atau pengaruh apa saya nggak ngerti ya. Atau pengaruh kebiasaan. Ya, saudara. Jadi ada nggak manusia yang nggak berdosa? Semua berdosa, betul? Pasti itu? Pasti ya. Jadi Alkitab bilang semua manusia, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita baca di Roma pasal 5 lagi ya. Di Roma 5 saya akan bacakan ya. Haleluya. Iya, di sini dikatakan di Roma 5. Iya. Sebab itu kita yang dibenarkan ya. Ya, nanti dulu ya biar langsung ke ininya ya. Roma 5 ya. Ayat yang ke tar dulu. 12. Roma 5 ayat 12 ya. Oke. Ibu bisa baca, Bu? Kencang.
Bisa kenceng nggak? Coba baca kenceng. Demikianlah maut. Ya, oke. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang ini maksudnya dimulai dari Hawa, bukan Adam. Jangan perempuan-perempuan cari pembenaran Adam, Hawa. Jadi Hawa inilah yang duluan buat dosa. Makanya di sini banyak Hawa, Adamnya jarang. Makanya kalau ditambah Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Hawa nafsu. Iya. Jadi dari satu orang, siapa? Hawa. Iya, Hawa. Haleluya. Dari Hawa inilah menjalar ke Adam. Ya, singkat ceritanya mereka dibuanglah dari Taman Eden. Jadi beranak cuculah mereka. Kalian ini semua keturunan Adam. Yang juga katakan amin. Amin. Pak, termasuk orang Palestina? Iya. Termasuk Iran, Pak? Iya. Termasuk Cina, Pak? Iya. Jawa, iya. Kalau Jawa, ya kita udah sama-sama Indonesia, nggak usah lagi ya sebut ya. Iya. Termasuk Cina? Iya. Korea? Iya. Termasuk Korea Utara, Pak? Iya. Iya kan? Pak, termasuk ini apa? Di Arab sana itu Irak, iya. Suriah, iya. Iran, iya. Semua kita keturunan Adam dan Hawa. Jadi semua yang keturunan Adam dan Hawa sudah berdosa. Jadi kalau keturunan Adam dan Hawa berdosa nggak tubuhnya? Berdosa nggak? Berdosa. Haleluya. Haleluya. Kenapa bisa berdosa? Kenapa? Haleluya. Iya, karena sifat dasar manusia, habit manusia itu dosa. Iya, makanya kalau ada manusia yang mengatakan dia benar semenjak dilahirkan benar terus sampai sekarang sudah usia 30 tahun, saya bilang bohong. Karena semua manusia punya sifat dosa. Haleluya. 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 Nah, makanya dikatakan Alkitab begini ya, biar saudara tahu ya. Ya, 1 Yohanes. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Jadi kalau ada manusia sekarang mengatakan saya tidak pernah berdosa, bohong. Yang juga katakan amin. Amin. Karena kalau ada manusia berkata saya tidak pernah berdosa, dia nggak perlu Yesus. Nggak perlu, orang dia nggak berdosa. Tapi pertanyaannya, ada nggak manusia yang nggak berdosa? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi saya perlu Yesus karena saya tahu saya berdosa. Haleluya. 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 Makanya saya perlu Yesus. Ada lagi yang salah paham. Enak dong berbuat dosa terus, berarti menghina pengorbanan Yesus. Terus kalau gitu nggak perlu Yesus dong. Emang lu benar? Memang lu nggak pernah berdosa? Nenek moyangmu sudah berdosa. Dari satu orang menjalar. Haleluya. 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 Haleluya.
Jangankan kuasa dosa, kuasa virus corona aja sulit dibendung. Apalagi kuasa dosa. Karena kuasa dosa itulah yang membuat manusia tidak bisa benar. Karena dia tidak bisa benar, dia memerlukan Yesus. Yang sudah katakan amin. Amin. Supaya lewat kuasa darah Yesus, kita yang tadinya berdosa dibenarkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Cuma jangan salah paham lagi loh. Oh kalau gitu enak dong. Setiap hari darah Yesus, darah Yesus ya. Saudara, itulah pemahaman-pemahaman orang-orang yang otaknya penuh dengan tai udang. Tapi kalau otak ini penuh dengan firman, dia nggak mungkin berpikir seperti itu. Yang sudah katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Gua nggak senang kalau lihat. Walaupun sini bu, sini. Ini ibu ini, sini bu. Walaupun udah tua seperti ini ya, ibu ini udah tua, umur berapa itu? Semangat bu, walaupun tua, umur 70 sepertinya ya. Nah, supaya Anda tahu nanti menjawab kalau ada Pak Ustadz yang seperti ini lagi muncul. Ya. Ah. Jadi saudara, kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita berdusta. Haleluya. Haleluya. Ah, baru kita bisa menjelaskan. Jadi manusia semua sudah makanya namanya jadi manusiawi. Makanya sering orang bilang, kita kan manusiawi, kita kan masih di dunia, kita kan manusiawi. Ya, namanya manusiawi. Ah. Haleluya. Haleluya. Itu karena akibat dosa. Nggak ada di Alkitab manusiawi loh. Itu ditambahin. Karena ada dosa, jadi wi. Coba cari di Alkitab, ada nggak manusiawi? Nggak ada. Yang ada manusia. Haleluya. Haleluya. Tapi puji Tuhan manusia sadar, makanya bilang kita kan manusiawi. Ya. Artinya kita ini nggak sempurna, kita ini berdosa. Iya. Paham sampai di sini? Oke. Kalau manusia berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Ya, saya kasih contoh ya. Bu, kemana sini lu? Iya. Ya, jadi saudara, ya ibu itu biarin lah, dia lagi ngurus anaknya ya. Kalau ini ya, iya, saya siramkan ke dia, basah nggak dia? Basah. Iya, apalagi dosa. Betul nggak? Ini masih air loh, bisa membasahi dia. Apalagi dosa. Dia punya kuasa, makanya Roma 6 ayat 23 coba baca. Ibu tadi baca Roma 6 ayat 23 bu. Roma 6 ayat 23 bu, cepat bu. Ya. Roma 6 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, ibu ini pakai Alkitab dia. Iya, coba bu. Alkitab ibu sini bu, bentar bu. Coba bu. Roma 3 ayat 23. Karena ini kan digital, nanti orang nggak percaya. Roma 3 ayat 23 apa bu? Roma 3 ayat 23. Iya. Roma 3 ayat 23. Iya, itu yang tadi ya. Oke, itu aja baca. Ada alanya juga itu. Ya, Roma 6 ayat 23 aja, Bu. Ya, saya mau cari kata itu ya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini Alkitab cetakan mana ini? Lembaga Alkitab Indonesia. Kalian sama
profesor-profesor, doktor profesor yang di sana pintaran kalian atau profesor doktor yang menerjemahkan Alkitab ini dari bahasa Yunani ke Indonesia? Mana lebih pintar, kalian apa mereka? Ya, jadi di sini ada kata Allah ya. Ada kata Allah ya. Jadi sebelum ada Islam, orang Kristen di Arab itu sudah manggil Allah. Ya, duduk. Ya. Jadi jangan debat gara-gara Allah. Haleluya. Haleluya. Iya. Ya, itu yang nggak tahu akar kata Allah itu dari mana. Ya. Jadi sebelum ada Islam, saya berani ngomong gini, ini nanti tersebar loh. Karena saya apa ya? Saya pertanggungjawabkan. Karena ini secara ilmuwan, secara ilmiah memang benar. Haleluya. 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 Iya, jadi Alkitab bilang upah dosa adalah, tapi kasih karunia Allah di dalam Yesus apa tadi? Bu, kasih karunia Allah di dalam Yesus. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya, kenapa selalu saya pakai kata haleluya? Karena kata haleluya ini penuh kuasa. Amin. Amin. Oh, nama Yesus lebih dahsyat, Pak. Betul. Kita nggak katakan nama Yesus itu biasa-biasa. Nama Yesus dahsyat luar biasa. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Yang suka katakan amin. Ya. Jadi kita kembali ke si Ustadz tadi ya. Kembali ya. Ustadz ini bertanya, tubuh Yesus itu ilahi atau bukan? Iya. Kalau tubuhnya manusia, ya, Alkitab bilang semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Ilahi itu apa? Ilahi. Ilahi itu apa? Iya. Kita baca ya. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke 19. Baca sama-sama. Itu ibu itu yang punya Alkitab, kita baca sama-sama, Bu. Ya, udah dapat. Kolose 1 ayat 19. 3, 2, 1. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam siapa? Dalam dia. Dia ini siapa? Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Iya. Seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Adam dan Hawa ya tidak mendapat gelar seperti ini. Hanya Yesus yang mendapat gelar seperti ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang bukan Kristen selalu menanyakan ke saya, Yesus, dia nggak punya bapak, tapi punya lebih hebat Adam. Tidak berbapak dan tidak Adam dari debu, dan Adam jatuh dalam dosa. Kena rayu si Hawa. Si Hawa ini jahat. Si Hawa salahkan si ular. Makanya hati-hati dengan ular-ular ya. Banyak ular-ular tuh berkeliaran, saudara. Dulu kan ibu-ibu takut dengan buaya darat. Iya, karena buaya darat ini ya bahaya ya. Iya, bahaya sekali. Iya, kalau buaya laut nggak masalah. Kalau buaya air nggak terlalu masalah. Yang bahaya ini buaya darat, Bu. Iya. Haleluya. Iya. Paham nggak sih maksud saya? Ya, buaya sungai nggak masalah. Buaya darat ini, saudara, wah, bisa 3 istrinya, 4.
Buaya darat tuh. Ya kan? Jadi karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Kita baca lagi ya Kolose 2 ya. Supaya kita mengenal Yesus dengan benar. Kolose 2 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama, Bu, yang bawa Alkitab. Oke. Kita baca sama-sama semua ya. Yang sudah dapat ya. 3, 2, 1. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh. Jasmania itu bicara apa? Jasmania bicara tubuh. Ini jasmania namanya. Makanya sering kita berdoa, Tuhan berikan kebutuhan rohani dan ini jasmania. Haleluya. Ya. Jadi jasmania Yesus ini seluruhnya kepenuhan kealahan. Kealahan itu apa? Ilahi. Nah, ibu ini cerdas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Iya, doakan Bu ya. Besok datang lagi ya, saya kasih hadiah. Ibu ini ya. Ya, Kamis depan datang saya kasih hadiah. Apa itu hadiah? Terserah lah. Yang penting hadiah lah ya. Haleluya. Iya. Jadi di sini kealahan itu adalah keilahian. Haleluya. 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 Apa sih ilahi maksudnya? Arti ilahi apa sih? Bapak, Pak, arti ilahi apa, Pak? Apa bedanya ilahi dengan manusiawi? Kalau manusia itu bicara apa? Bicara ini ya, jasmani. Paham? Iya. Pak, sebentar Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Iya, Bapak sini. Yang gampang-gampang aja dipanggil yang cepat ya. Bapak ini manusia nggak? Saya manusia. Kenapa kalian bisa katakan saya dan Bapak ini sama-sama manusia? Iya. Kalau Bapak ini berubah wujudnya, hidungnya ini terus kakinya jadi 4 jalan, apa namanya? Kambing, kuda. Ya. Jadi kalian tahu saya manusia, ya. Saya manusia dan Bapak ini manusia karena kalian lihat fisik kami sama. Betul nggak? Tahu nggak kalian membedakan mana kerbau, mana manusia? Tahu kan? Dari mana taunya? Dari kaki, dari muka. Dari kaki, dari muka, dari badan. Iya. Jadi, saudara, apa bedanya ilahi dengan manusiawi? Manusia dengan ilahi bedanya apa? Iya, berikan sorak-sorai buat ibu ini ya. Ilahi nggak kelihatan. Manusia kelihatan. Terus apa itu ilahi? Iya, hampir dapat. Apa yang lebih tepat lagi, ilahi itu apa? Ini Roh yang Kudus. Iya, luar biasa. Tapi kita sering bilang begini. Tengok tuh, kerjaannya marah-marah terus. Itu tengok, barang ambil dicuri. Memang besar iblis loh. Kenapa bilang iblis? Kan dia tubuhnya manusia, kenapa dibilang iblis? Sama orang, banyak sering gitu. Kalau orang jahat bilang, iblis lu, kenapa? Iya. Nggak, biar ketemu ilahi tadi. Saya kasih cara wacana berpikir. Kenapa kalau ada orang yang jahat banget, dasar ini kayak seperti iblis, kenapa? Hah? Yes, berikan sorak-sorai buat Bapak tadi. Sifatnya luar biasa Bapak tadi. Dahsyat. Iya. Ternyata di sini orang-orang cerdas semua. Iya kan? Iya, kadang di gereja-gereja besar aja saya ngomong gini orang belum tentu paham. Kalian yang tidur di kolong bisa ngerti. Ini kan karena Tuhan mengasihi kalian. Jadi ilahi itu bicara sifat, manusia bicara fisik. Haleluya.
Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Semua manusia punya sifat dasar dosa. Hanya ada satu manusia yang tidak punya sifat dasar dosa, yaitu Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oke, sampai di sini paham? Oke. Sekarang manusia berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Berdosa. Kalau manusia nggak pernah berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Manusia nggak pernah berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Aduh, ulangi ya. Tubuhnya berdosa nggak? Berdosa. Kalau tubuhnya berdosa nggak? Ada nggak yang keturunan Adam dan Hawa, keturunan Adam dan yang tubuhnya nggak berdosa? Kenapa nggak ada? Karena manusia sudah dalam dosa. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya Dia. Makanya saya jawab buat Ustadz yang nanya ini. Ya. Jadi tubuh Yesus itu tubuh ilahi. Haleluya. Tapi kenapa kita katakan manusia? Karena dia kelihatan secara tapi seluruh di dalam dirinya tidak ada dosa, tidak ada sifat dosa, yang ada sifat ilahi. Kalau seluruh dalam dirinya sifat ilahi, ya tubuhnya ilahi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pertanyaannya, kalau tubuhnya ilahi, kenapa dia bisa mati? Iya. Karena menanggung dosa manusia ya. Kalau bisa diperbaiki ya, menebus manusia berdosa. Jangan dosanya aja Pak ditebus Pak, bapaknya enggak. Dosanya diambil, bapaknya tetap aja dosa. Jangan ya. Jadi manusia berdosa yang ditebus ya, bukan dosanya aja ya. Itu bapak yang pakaian rapi ganteng. Jadi manusia berdosa ditebus oleh yang tubuh ilahi. Bisa nggak manusia berdosa tebus manusia berdosa? Kalau dia nggak berdosa, tubuh ilahi, bisa nggak tebus manusia berdosa? Bisa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bisa. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada ya orang yang berdosa sejak kecilnya sampai pernah berdosa, haleluya, kalian sembah nggak dia? Puji Tuhan, dahsyat ibu ini, cerdas, sembah. Pertanyaannya ada nggak? Nggak ada, makanya tidak ada. Yang ada hanya Yesus, Yesus yang disembah. Nih main otak bro. Makanya ikut ibadah saya terus. Di sini saya yakin kalian bukan cari nasi bungkus, kalian cari Tuhan. Kok rendah banget sih? Kadang orang bilang cari nasi bungkus. Kenapa dikasih nasi bungkus? Yesus aja selesai khotbah 5.000 kasih makan. Haleluya. Terus dia khotbah lagi 4.000 orang dia kasih makan. Masa hanya karena ngasih makan terus ada orang bilang, oh itu cari nasi bungkus? Enggak, saya nggak berpikiran seperti itu. Saya yakin kalian ini kemari untuk mencari kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya senang Bapak Ono tuh di belakang. Oh luar biasa dia. Enggak, yang di belakang lagi biasanya. Oh jangan gitu. Harusnya kita berikan semangat. Dia serius. Dia berikan sorak-sorai buat Tuhan. Biasanya dia nggak serius. Dia bener loh dari tadi loh. Ternyata orang-orang di sini ini adalah orang-orang intelektual. Orang-orang yang senang berpikir. Haleluya. Kenapa kalian di sini? Karena kalian mau berpikir terus. Sehingga kalian di sini. Kenapa? Kalian malas kerja, maunya berpikir. Makanya di sini. Kalau berpikir kan? Oh. Enggak.
Kalau mikirin setan gila. Kalau mikirin setan gila. Kalau mikirin Yesus nggak bakal gila. Haleluya. Maaf ya, itu anekdot ya, cerita lucu ya. Jangan Anda terus, wah kalau gitu gak usah kerja dong, mikir aja. Bukan gitu maksud saya. Iya. Iya. Luar biasa loh. Saya nggak sangka kalian cerdas. Orang pintar, dia itu harus mengulang-ulangi apa yang dia pelajari. Orang cerdas beda. Orang cerdas memahami apa yang diucapkan manusia. Walaupun manusia itu baru mengucap sekali itu, yang mendengar bisa paham. Itu namanya cerdas. Kalau pintar nggak? 2 tambah 2, 4, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 2, 4. Terus ditanya besok, 2 tambah 2 berapa? 4. Itu karena dia ulang-ulang. Tapi kalian tidak. Luar biasa. Dengan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Karena ada satu orang tadi bilang, Pak, masuk ada bungkus? Tidak. Kalian karena tahu di sini ada kebenaran. Haleluya. Haleluya. Saya yakin kalau saya lari ke seberang sana, terus saya lari-lari, woi, kalian nggak mau. Haleluya. Haleluya. Iya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kadang ngomong haleluya aja takut, padahal di Alkitab ada. Ngomong haleluya aja takut, bagi setan. Haleluya. Haleluya. Iya, setan aja berani ngomong haleluya. Iya. Jadi kalahkan setan. Amin. Iya. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya saya pendeta haleluya. Malu ya, ada orang bilang pendeta haleluya, nggak apa-apa. Daripada pendeta cabul. Pendeta cabul. Iya. Kalau ngajar luar biasa, tapi kehidupannya nggak bener, buat apa? Nggak dipakai. Haleluya. Iya. Jadi sudah jelas ya. Iya. Manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Berarti tubuhnya juga tercemari oleh dosa. Yesus, dia tidak tercemari oleh dosa. Makanya tubuhnya ilahi. Tapi kan ada fisik, Pak. Iya, fisik itu siapa dia? Kalau fisiknya begini, monyet, kambing, betul nggak? Dia karena fisiknya sama seperti saya, punya tangan 2, punya kaki 2, jalannya gini, walaupun hidungnya berbeda, tingginya berbeda, tetapi orang bilang dia manusia. Haleluya. Haleluya. Tetapi dia tidak punya sifat manusia, dia hanya punya sifat ilahi. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Dia tidak punya sifat manusia. Pertanyaan berikutnya, dengar baik ya. Ini yang suka belajar pasti senang, tapi yang nggak suka belajar ya memang nggak senang. Sekarang Yesus kan makan, Yesus minum bersama muridnya, betul nggak? Yesus tidak, betul nggak? Itu apa? Sifat Tuhan. Waduh, kalian makan, kalian minum, itu sifat atau karena kebutuhan? Kebutuhan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nggak ada orang makan dibilang, weh, sifatnya makan nggak ada. Tapi kalau dia nakal, sifatnya, dasar sifatnya seperti itu. Haleluya. Haleluya. Jadi ilahi itu bicara sifat dasar. Yesus tidak punya sifat dasar dosa. Makanya dia manusia. Dan yang disalib pun adalah tubuh ilahi. Hanya tubuh ilahi yang menebus manusia. Yang sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Jadi pendeta ini ditanya di TikTok ini, kalau begitu kok bisa tubuh tubuh ilahi mati? Iya bisa, karena kan Allah yang kita sembahkan, dia punya tubuh ilahi, dia punya roh, dia punya firman. Yang roh dan firman itu kan nggak mati, betul nggak? Haleluya.
Roh dan firman itu meninggalkan dia. Makanya, ya Abba Bapa, Eli, Eli, lama sabatani, kenapa kau tinggalkan aku? Dia tinggalkan. Haleluya. Tapi ketika fisik ilahi tadi dikubur, langsung dibangkitkan. Yesus bangkit dari kematian hari pertama atau hari ketiga? Hah? Hari pertama, hari ketiga, Bu? Ibu baca, Bu, tuh. 1 Petrus 3 ayat 19. Cepat, Bu. 1 Petrus 3 ayat 19. Ayat 19. Oke? Hah? 1 Petrus 3 ayat 19. Sampai ayat 20. Baca kenceng, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu udah baca itu ya. Yesus, tubuh ilahi tadi bangkit dan kematian ketiga atau waktu dia dikuburkan langsung bangkit. Itu dia pergi memberitakan Injil. Iya. Yang bisa memberitakan Injil yang mati atau yang hidup? Yang hidup. Yesus hidup enggak di alam maut? Itu hari keberapa, Bu? Dia bangkit, Bu? Hari berapa, Bu? Bangkit dari kematian, bukan bangkit dari kubur. Bangkit dari kematian. Hari berapa? Hari berapa? Wah, tadi udah ada yang benar tadi. Hari berapa? Hari pertama. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yesus bangkit dari kematian hari pertama. Bangkit dari kubur. Orang bisa lihat itu batu tandeng. Itu hari ketiga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya dia menginjilin 3 hari kepada roh-roh yang ditawan di dalam alam maut. Yang waktu mati di zaman Nuh. Haleluya. Saya ulangi. Yesus bangkit dari kematian hari berapa? Hari pertama. Bangkit dari kubur. 3. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Kalau begitu yang mati disalib itu tubuh manusiawi atau tubuh ilahi? Ilahi. Haleluya. Haleluya. Tubuh ilahi bisa mati. Haleluya. Iya, karena roh dan firman tadi meninggalkan dia. Sebab tubuh ilahi harus menanggung manusia berdosa. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, oke ya. Saya tanya ya. Kalau nggak bisa jawab, ini sampai jam 7 malam saya layani. Oke? Saya tanya ya. Yang saya sudah khotbahkan saya tanya. Ya. Apa bedanya manusiawi dan ilahi? Kan tadi sudah saya khotbahkan. Terus ilahi sifatnya. Waduh, gimana ya? Ibu ini cerdas banget ya. Haleluya. Manusia itulah yang dilihat orang, tapi ilahi itu sifat. Haleluya. Kalian waktu lahir punya sifat ilahi atau sifat dosa? Mau jujur, berikan sorak-sorai bagi yang jujur. Haleluya. Setelah kalian buka hati terima Yesus Kristus, kalian jadi orang berdosa atau orang benar? Orang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau ada saat ini yang mengatakan saya tidak pernah, saya dari dulu orang benar, Anda percaya nggak? Kenapa nggak percaya? Karena Alkitab mengatakan semua orang sudah jatuh dalam dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nah, sekarang contoh. Ada manusia yang tidak berdosa. Boleh nggak disembah? Ini jago ibu ini, pintar.
Tapi ada nggak Bu manusia yang nggak berdosa? Nggak ada. Makanya kita nggak bisa sembah ngaku-ngaku aku tidak berdosa. Itu tadi dikatakan kau pendusta. Karena 1 Yohanes 1 ayat 8, kalau kau mengaku tidak berdosa, kau pendusta. Haleluya. Kenapa kita sembah Yesus? Waktu Yesus walaupun fisiknya, kenapa disembah oleh Petrus? Tuhan, aku tidak layak. Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak berdosa. Petrus kenapa nggak pernah disembah? Karena berdosa. Haleluya. Haleluya. Udah paham? Paham biar saya cepet selesai ngomong atau paham beneran nih? Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Oke, saya ulangi ya. Kalau ada manusia, dia nggak pernah dari nenek moyangnya terus nggak pernah berdosa, boleh disembah nggak? Boleh, bener. Tapi ada nggak manusia tidak? Tidak ada. Ini hanya permainan kata-kata supaya si Pak Ustadz ini paham, saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, nanti Pak Ustadz ini dengar ucapan saya ini. Nanti kan dia dengar. Wih, si Lubis sudah jawab. Haleluya. 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 Iya ya. Jadi kita bukan menyembah manusia. Yang dan semua sudah kita menyembah Yesus karena dia ilahi. Dia tidak berdosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Nah, suruh bangkit pun berat. Haleluya. Oke. Paham ya Ibu ya? Ibu yang dulu pakai kerudung tuh datang tuh. Sekarang dia udah paham nih. Ibu ya? Nah, awalnya dia kan pakai kerudung, pakai jilbab. Haleluya. Sekarang dia udah paham. Haleluya. Ikuti doa saya. Kami tidak menyembah manusia karena Hawa semua sudah berdosa. Kami menyembah Yesus karena dia tak berdosa. Dia ilahi. Dialah Tuhan Allah yang datang ke bumi, menampakkan diri, mengambil rupa manusia, tapi dia ilahi. Dia tidak berdosa. Tubuhnya ilahi. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengenal Engkau. Terima kasih Yesus sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oke, kita doa untuk makan ya. Ada yang mau bersaksi nggak? Tadi ada ibu-ibu mau bersaksi nggak? Nggak mau ya? Nah, nggak mau nggak apa-apa ya. Ya, kalau mau bersaksi boleh, tapi namanya bersaksi kan harus didengar banyak orang. Siapa yang dulu bukan Kristen? Ibu tadi ada bersaksi ke saya. Malu atau enggak? Hah? Malu ya, sebenarnya banyak orang kesaksi, orang banyak yang mau bersaksi, tapi kemaluannya terlalu besar. Ya, oke, mari. Haleluya. Tadi kesaksian ibu itu bagus. Saya nggak sembarangan orang saya suruh bersaksi. Saya cerita dengan ibu itu. Dia bilang, dulu Pak, bukan percaya Yesus. Dulu saya agama lain Pak. Saya mengalami masalah, persoalan, sakit penyakit, tak apa, banyak hal lah. Ketika dia berseru Yesus, dia bisa mengalami Yesus dan terima mujizat. Dan sorak-sorai buat Tuhan. Nah, tapi ibu itu malu ya. Mungkin Kamis besok Bu ya. Iya. Ibu apa? Itu anak ibu. Umur berapa? 10 bulan. Iya. Sinilah. Itu aja disaksiin, kenapa emang? Gimana Bu? Gimana kesaksiannya Bu? Ibu dulu kan nggak percaya Yesus. Kesaksian anak aja Pak. Oh, kesaksian anak. Oh iya, kesaksian anak aja udah.
Nah, kesaksian anak saya ketika masih di kandungan, mungkin karena saya salah salah makan atau gimana. Terus waktu dicek, jantungnya getar-getar ngung gitu loh. Namanya detak jantungnya nggak ada, sangat lemah. Langsung dipindah ke RSUD dan kalau nggak cepet-cepet dilahirin, ini bayi mati kayak gitu kan. Tapi saya berdoa, saya percaya ini dari Yesus dan nanti akan selamat kayak gitu. Nah, karena gula darah saya sangat tinggi, kemungkinan kalaupun hidup pun akan cacat. Tapi inilah kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, sempurna dan tidak cacat. Haleluya. Juga. Siapa namanya, Bu? Immanuel. Saya bersyukur Tuhan, Immanuel, Tuhan sudah beri sehat. Saya yakin ini menjadi hamba-Mu. Kalau Tuhan memakai saya, Tuhan Yesus pakai juga Immanuel. Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, Indonesia sampai ke mancanegara. Pakai dia Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bu, umurnya berapa? 10 bulan. 10 bulan ya. Iya. Sekarang Bu, yang sangat diperlukan dia apa? Kaos atau ini? Sangat diperlukan dia ini, maksudnya pakaiannya. Sangat diperlukan sebenarnya. Apa? Susu sih Pak. Susu, oh ya, susunya apa Bu? Frisian flag. Tulis. Dalam nama Tuhan Tulis. Yesus. Iya. Oke ya. Kamis datang ya, dibawa susunya ya. Iya, beli yang paling gedenya berapa ya? Oke, Tuhan berkati ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita doa untuk makanan ya. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan makanan ini supaya kami makan menjadi sehat. Tidak ada kuman-kuman. Sudah ditutup bungkus oleh kuasa Yesus. Oleh darah Yesus kami sehat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Duduk manis ya. Duduk manis ya. Ibu Jega bagi makanan ya. Mungkin Ibu Gembala bisa bagi air minum apa gimana ya. Ya. Ya Martin, anak-anak dapat, nggak mungkin kurang, 100 itu, nggak mungkin kurang, ya. Dari sana aja pasti dapat. Ini paling banyak 100 kok, pasti dapat. Paling banyak 100 orang. Iya. Jangan pergi dulu, ya, jangan pergi dulu ya. Jadi tidak boleh tidak dapat, maksud saya. Semua harus dapat. Karena istri saya bilang, saya dapat penglihatan besok yang hadir hampir 100 dan saya lihat memang benar. Ya. Jadi artinya nggak mungkin kurang. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Sampai cucu-cucu dibawa. Iya. Sampai cucu dibawa ya. Iya. Kamis besok datang Bu. Ya. Ibu datang ya. Kalau Ibu nggak datang, benderanya saya kasih orang loh. Susunya ya. Susu. Iya. Susunya tadi ya. Susu bubuk ya. Iya. Tahu Maya susu ya? Tahu ya, udah. Oke. Jadi saya tanya saudara Ustaz, Ibu Ustaz. Yesus datang ke dunia untuk apa? Yesus datang ke dunia untuk Yesus datang ke dunia. Jadi saya jawab, dia menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Itu dapat saya. Oke, haleluya. Haleluya, dia udah bersaksi ya. Tadi dia ketemu katanya Ustadz, ditanya, Yesus itu siapa? Dia udah jawab, Yesus itu Tuhan yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Udah, gampang aja. Air yang belum ya. Oke. Kalau udah dapat nggak apa-apa ya. Nggak foto. Char? Nggak usah.
Nggak foto nggak? Oh ya udah, nanti di situ kan ada ya. Oke. Yang sudah mau pulang silakan. Lebih baik karena nanti ya, waktu saya khotbah saya akan bertanggung jawab. Ya, walaupun datang Satpol PP saya akan tanggung jawab. Tapi kalau sudah selesai, boleh ya. Yang penting sudah dapat dan tidak mungkin ada kurang, itu tidak mungkin.